Biasanya komentar-komentar negatif yang pakai kata-kata kotor, yang pakai kata menghina, kami pin aja biar semua orang ngebaca sekalian, ya kan? Ini ada orang yang menghina gitu. Nggak lama biasanya dihapus sama dia komentarnya. Tapi biasanya sebelum dihapus kami sudah punya datanya dia. Waktu akhirnya memutuskan, kalau boleh memutuskan jadi reviewer, kalau kembali lagi sedikit jadi reviewer mobil di YouTube gitu, itu proses berpikir di baliknya gimana, Om Mobi? Kayak kenapa misalnya memutuskan, kan otomotif kan areanya banyak ya, emang suka mobil, tapi kan misalnya apakah menulis kayak jadi jurnalis dalam arti menulis artikel kah atau apa hal-hal kayak gitu, tapi kenapa memilihnya untuk sebagai YouTuber gitu? Dan waktu kayak tadi Om Mobi bilang kan susah gitu, dari awal juga udah tahu susah. Ya kami tuh orangnya visual ya, kami itu lebih suka melihat gambar bergerak dibanding membaca. Melihat dan mendengar, ya, sehingga itu yang bisa kami buat. Karena kami membaca, kalau beli majalah itu lebih banyak dilihat itu spesifikasi dan gambar. Artikel orang yang wartawan yang udah nulis capek-capek itu nggak kami baca. Pengalaman sebagai pembaca, iya. Sendiri. Sebagai pembaca kami tidak membaca, kami melihat gambarnya dan lihat speknya, begitu. Nah itu makanya yang kami bisa buat itu adalah video. Walaupun sebenarnya nulis ya kami juga bisa nulis, kalau skripnya nulis kok. Itu voice over yang ada di channel Motomobi itu semuanya hasil tulisan. Ada skrip yang ada skripnya. Dahulu. Iya, antara 4 sampai 8 halaman. Itu untuk durasi video? Untuk durasi video 15 sampai 25 menit. Kayak gimana nih persiapannya kalau mau nge-review mobil? Nggak ada persiapan apa-apa, langsung kamera ini bawa. Karena kita tuh biasa nge-review. Kalau kayak Om Fitra itu nge-review dia bisa dipinjemin mobil lama ya. Kalau kami tuh pinjemin mobil ya kadang lama, kadang sebentar. Tapi karena udah kebiasaan lama itu adalah dapat mobil tuh cuma sebentar sekali. Ya kan? Cuma 2 jam. Singkat itu? 2 jam, itu mesti menganalisa banyak, nyobain, ngambil gambar. Itu ya karena kebiasaan seperti itu, sehingga kalau kami dipinjamkan mobil ya lebih bisa leluasa, enak sekali. Jadi terbiasa kerja cepat untuk syuting dan ngetesnya. Tapi kami lama di scripting sama di editing itu, karena begitu nulis skrip itu kami sambil juga research juga apakah analisa kami udah benar. Gitu, sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak salah. Kalau dari kayak misalnya keluarga dan seterusnya saat memulai gitu, tadi masih awal, saya kan tadi banyak tantangan, kayak misalnya ada nggak sih orang yang ngomongin negatif itu sekitar? Iya banyak. Oh sekitar apa nih? Bukan komentar netizen? Bisa jadi dari situ, apalagi pas ini sebelum semakin besar gitu ya, pas masih awal-awal gitu. Apakah dari komentar netizen, apakah keluarga atau teman, atau udah lu ngapain sih udah? Oh iya banyak kalau kayak gitu, lu ngapain sih? Kayak enak bikinnya terserah gua. Badan gua lu ngasih duit sama gua, gitu kan? Oh mikir cara berpikirnya. Enggak juga lu. Serah gua mau ngapain gitu kan. Nah, lebih begitu. Nah, kalau dari netizen ya ada komentar negatif dan kritik itu selalu ada. Dan tidak semua benar, tidak semua salah. Jadi kita benar-benar kita filter, kita tahu oh ini benar, ini cuma menghina doang. Ada sampai sekarang masih ada orang mengkritik, bukan lebih menghina. Ngapain sih pakai topeng? Gue enak ngeliat lo apa segala. Itu ada YouTube itu bisa membaca sehingga dia masuk ke komentar yang kan komentar itu ada publish comment, ada help for review, ada spam yang dianggap spam kan. Nah kalau yang komen-komen negatif tuh biasanya nggak tahu kenapa langsung masuk ke help for review. Entah itu hasil laporan orang lain atau kita yang geser. Nah help for review itu tidak bisa dilihat oleh publik. Ya. Biasanya komentar-komentar negatif yang pakai kata-kata kotor, yang pakai kata menghina itu lari ke situ. Entah ada yang laporkan, ada ya, atau otomatis. Nah, tapi kalau misalnya tahu-tahu nyangkut di publish, biasanya yang kami lakukan kalau udah menghina, kami pin aja. Biar semua orang ngebaca sekalian, ya kan? Ini ada orang yang menghina gitu. Tanggapan Anda apa ya? Tuh, kan biasa dibalesin sama orang ya. Intinya ini deh, biar ada efek jera orang yang melakukan. Nggak lama biasanya dihapus sama dia komentarnya. Tapi biasanya sebelum dihapus kami sudah punya datanya dia. Data tuh maksudnya? Oh data udah dianalisa nih, ininya IP-nya segala udah dapat. Baru dia sempat ngapus akhirnya.
Kita cari dulu orangnya. Jadi just in case dibutuhkan data Just itu in case nanti. dibutuhkan, kita tinggal melakukan sesuatu. Terus kayak sekarang kan di dunia otomotif khususnya kayak review mobil ini kan kalau 3 nama yang paling populer kan ada Mobi, ada Om Fitra Eri, sama Ridwan Hanif gitu ya. Nah, masing-masing punya keunikan masing. Kalau saya lihat harusnya punya keunikan masing-masing. Oh, punya, gitu. pasti punya. Ya karena kalau kita semua sama itu nggak akan bisa berteman, sekaligus bermusuhan dalam. Berteman sekaligus bermusuhan. Di dalam satu video yang sama, ya kan? Karena kami semua berbeda-beda. Om Fitra tuh pintar sekali, sangat cerdas sekali. Ngomongnya bagus, dia bisa ngomong sesuatu yang negatif, dia bisa menyampaikan secara positif gitu ya. Tapi kalau kami ngeliatnya kayak nonton dosen, ya lagi ngajar gitu ya. Tapi nggak membosankan juga. Ya. Bahkan kadang-kadang dosen yang enak gitu sih. Dosen yang oke gitu artinya. Ya dosen yang oke, tergantung materinya kan. Tergantung materinya yang disampaikan lagi yang seru apa enggak. Tapi kalau kami ya dia adalah seorang sahabat dan kami juga dia itu jadi wartawan sejak kami masih orok coba, ya kan? Umurnya, iyalah anggap aja iya dah. Dia kan udah tua tuh. Dia udah tua, wartawan udah sejak lama. Ya memang dia tuh seperti ensiklopedia berjalan gitu loh. Kalau urusan mobil dia bisa hafal horsepower mobil, berapa horsepower mobil apa tahun berapa gitu, itu dia bisa hafal. Dan kita biasanya kalau misalnya ada mobil baru ini kita diskusi. Justru Diskusi. Iya, ini mobil ini negatif, nih jelek, nih bagus, nih jelek, nih bagus. Oh, ini gini gila ya. Ya seperti itu ya. Kalau apa yang Anda lihat di depan kamera itu dibanding dengan yang di balik kamera sebenarnya hampir sama. Bukan berbeda, hampir sama. Bedanya itu adalah nggak ada bedanya sih, hampir sama ya. So, di kamera juga kayaknya celah-celahan juga. Iya, di kamera kayaknya juga nggak bermusuh tapi berkompetisi kalau saya ngeliat sih. Iya, berkompetisi. Mungkin dia karena dia mungkin banyak iri ya. Kami tuh orangnya tampan. Dia tuh enggak gitu. Jadi mungkin dia banyak iri kapan apalagi kalah lagi Jimny Challenge dia tuh. Bukan berkompetisi ya, mungkin ya itu tadi yang kami bilang. Bersahabat dan bermusuhan di waktu yang bersamaan, di momen yang bersamaan, di video yang sama itu. Jadi tadi yang pembedanya lebih kalau tadi beda gaya. Beda gaya aja. Beda gaya. Beda gaya. Ridwan dengan gaya milenialnya dia gitu ya. Dengan idealismenya dia. Ya kalau kami yang lebih terserah, kami kan punya 2 channel ya, Motomobi sama Omobi. Yang lebih ringan tuh di Omobi, yang lebih berat di Motomobi, basically seperti itu. Tapi Motomobi itu sebenarnya adalah review mobil dan video-video kolaborasi. Ya, dan dulu pernah ada vlog bengkel, tapi sekarang kami lagi berpikir lagi untuk mengadakan vlog bengkel lagi karena bikinnya susah dan yang nonton nggak banyak karena teknis sekali biasanya kita bahas. Sekarang udah juga ada used car di channel Motomobi. Sayangnya itu masih kami semua yang mengerjakan voice overnya. Kalau used car lumayan nih, Aspros yang ngerjain, kami tinggal voice over. Tapi asal mobil yang dia review itu sudah pernah kami tes dan kami masih ingat rasanya, sehingga bisa koreksi dia bener apa salah. Begitu. Remote ya, muter-muter ya, emang gitu, kamu suka muter-muter. Sambil mencerna dan memahami, betul. Terus kalau di channel Omobi ya sebenarnya kehidupan sehari-hari. Channel Omobi itu dimulai dari video yang setiap hari, bayangin, setiap hari, every single day. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur, kegiatan apa, nyalain kamera, apa yang aneh-aneh. Jadi basically juga itu memindahkan story Instagram ke dalam video. Jadi kita nggak banyak story, kita masukin semua ke dalam vlog. Jadi setiap hari itu ada video. Soalnya malam dari kamera pindahin ke handphone atau ke iPad, langsung edit, besoknya tayang. Suka merasa gini nggak sih, Om? Kayak kan ini kayak tadi konsistensi kayaknya itu salah satu hal yang sangat penting gitu kan dalam sebagai content creator gitu.
Dan banyak saya mendengar orang-orang yang mulai menjadi content creator, salah satu tantangan itu di situ sih, konsistensi itu gitu, selain terus memperbaiki tentunya gitu ya. Nah, ada kalanya malas kan sering nggak sih muncul? Sering ini lagi berapa hari nggak ngeluarin video nih? Oh, karena itu, karena malas aja gitu. Karena malas aja. Di samping lagi capek, lagi kemarin tuh lagi banyak hektik, terlalu banyak konten sehingga capek. Dan lagi ada beberapa urusan di luar Motomobi, jadi ntar istirahat dulu deh, biar tenang dulu. Nanti minggu depan ngebut lagi. Ini ada video yang mau tayang juga nih, weekend ini udah siap tayang sih. Sebenarnya konsistensi itu dibutuhkan, tapi tanpa komitmen konsistensi itu nggak ada apa-apanya. Kita mesti punya komitmen juga. Begitu kita jarang ngeluarin video, kita ngeluarin videonya harus bagus-bagus. Konsistensi sama komitmen bedanya apa maksudnya? Beda sekali. Tanpa komitmen tidak bisa ada namanya konsistensi. Oh, jadi komitmennya yang dibutuhkan Lebih agar tetap konsisten gitu. Iya. Nah, kalau gitu untuk tetap meningkatkan menjaga komitmen itu sendiri biar tetap konsisten, yang Om Mobi lakukan biasanya apa? Nggak melakukan apa. Jadi ngerasa terdorong aja kalau kita itu selalu ingin menyampaikan informasi ke masyarakat kan, apapun itu. Itu hanya hiburan atau hanya sekedar atau informasi yang bermanfaat gitu ya. Itu harus ada terus. Itu seperti kecanduan gitu loh. Ya. Ini ada sesuatu yang baru ini harus disampaikan. Ada sesuatu ini harus disampaikan. Tadi kegiatan tadi siang ini bermanfaat sekali, harus disampaikan. Oh, ini bisa menghibur, ini harus disampaikan. Jadi komitmen itu timbul dari rasa apa ya? Rasa candu gitu. Candu akan menyampaikan sesuatu ke masyarakat melalui video. Jadi ada unsur Mas coba nggak ngeluarin video lama tuh nggak enak. Kayak ada yang nggak beres. Kayak ada yang nggak beres. Jadi ada unsur untuk kebermanfaatan orang itu yang justru salah satu pendorong gitu ya. Oke. Yang kalau dari setelah begitu banyak konten yang sudah diproduksi gitu ya, ada nggak momen-momen yang paling diingat ketika gila ternyata orang sangat appreciate nih gitu sama konten, orang betul-betul mendapatkan manfaat, apakah manfaat dalam bentuk informasi ataupun tadi terhibur dan seterusnya gitu, ada nggak di antara konten-konten tersebut? Oh iya banyak. Kita harus begitu, setiap konten kita harus begitu, harus bisa menghibur, harus bisa memberikan edukasi. Seperti Jimny Challenge yang terakhir itu ya, itu salah satu mahakarya kami berempat yang salah satu yang terbaik dalam hidup kami gitu ya. Itu senang sekali rasanya bisa sekaligus, itu banyak informasi edukasi loh dalamnya itu. Secara tidak disadari masuk terinstall ke otak-otak itu orang yang nonton. Saya termasuk yang bukan orang yang terlalu gila otomotif, tapi saya nonton dari awal sampai akhir semuanya. Iya, seberapa pentingnya yang namanya tekanan ban, seberapa pertemanan itu seperti apa, itu ada di situ ada. Kemudian trik off-road ya, off-road, medan off-road yang paling enak adalah yang pertama. Yang pertama itu yang pertama, itu yang clue itu. Yang pertama off-road itu jalannya lumpur tanah. Oh, yang berangkat ya kan? Yang pertama. Oh iya. Yang kedua hancur, ketiga hancur, empat makin hancur. Nah, ini ketiga empatnya diakal-akalin tuh dengan aturan-aturan. Ya itu. Heran. Oke. Jadi kita kalau membuat konten itu apa ya? Memang banyak ego, misalnya Ali pengen ngundang Om Mobi interview gitu, tapi profilnya penonton Ali bukan profil penontonnya Om Mobi, nggak akan nyambung gitu misalnya. Tapi karena Ali pengen aja gitu, ya nggak apa-apa, dilakukan aja kalau pengen, tapi jangan sering-sering karena profilnya berbeda. Ya. Misalnya kami tahu-tahu membahas tentang let's say masakan. Ya kan? Ada yang nonton, tetap ada pengen nonton kebodohan Om Mobi dalam memasak misalnya gitu kan. Tapi nggak cocok gitu ya. Sekali-sekali boleh. Kalau terus-menerus itu jadi ini sebetulnya apa nih? Terus apa iya, nggak punya jati diri. Makanya kami selalu kami geser-geser, selalu sebagian besar itu pasti otomotif. Bahkan di Om Mobi. Sampai kalau dalam tanda kutip melencengnya dari otomotif sampai sejauh apa gitu? Sejauh kayak ini kami mengunci diri bersama dua model kembar gitu ya.
Itu kan jauh itu dari otomotif, nggak ada hubungannya malah. Itu karena kami ingin saja. Karena kami ingin melakukan, kami ingin mencoba. Bereksperimen. Yang nonton nggak banyak, tapi lumayan lah. Maksudnya bukan biasa lah yang nonton, nggak terlalu banyak. Cuma kami udah puas, wah bisa terperangkap dengan model kembar di kamar gitu. Nah itu tujuannya. Jadi bereksperimen. Jarang-jarang orang dapat kesempatan itu. Mencoba jenis-jenis area-area yang berbeda. Iya, area berbeda. Ya. Maksudnya bukan modelnya, bukan mencoba jenis-jenis model yang berbeda, tapi area-area yang berbeda ya. Menarik nih Om Mobi. Sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terpikir sekarang dan sampai sering kali gue begini, mana yang gue pilih dulu. Cuma tadi masih terpikir soal banyak orang nanya juga soal kalau konten creator gimana sih biar bikin konten gue itu viral gitu. Ada yang pernah nanya gitu nggak? Kalau nggak ada ya ini gue mungkin pertama yang nanya dan itu aneh sekali loh. Kan banyak yang nanya begitu nggak? Kebanyakan nih orang Indonesia nih, orang Indonesia nih yang bikin mentalnya nggak bener nih. Otaknya pengen cepet kaya. Jadi kaya tuh susah. Ya nggak gampang. Itu yang bikin orang Indonesia tuh kebanyakan pengen cari jalan pintas.